Miskiners, gimana Musuh Masyarakat season 6? Seru, dark, atau makin bangsat? Mana episode yang kalian suka? Atau bingung nih nentuinnya? Nah, kalau Coki, Adri, dan Muslim sih udah pilih episode-episode season 6 yang paling versi mereka. Tenang aja, Musuh Masyarakat gak kemana-mana kok. Nih ada pesan dari Coki, Adri, dan Muslim. Miskiners yang nungguin kita sabar dulu ya, karena kita lagi nyiapin sesuatu buat yang seru buat season 7 nih. Yoi dong, karena season 7 ini kita jamin akan makin makin hot, dan makin dark. Tungguin aja, kita Musuh Masyarakat bakal balik lagi. Ketawa dan hiburannya makin nambah, tapi rezeki dan uang ente yang makin berkurang. Gak apa-apa lah, bisa ketawa tapi tetap miskin. Hey Anda miskiners. Sampai jumpa di season 7 akhir Juli 2024. Tungguin ya. Gimana? Aman kan? Nah, kalau lu masih belum bisa pilih episode terbaik, kita bantuin deh. Kalau Adri katanya kesel banget sama pecinta binatang, karena mereka lebih peduli sama hewan daripada sama manusia. Gua paling suka episode berurusan dengan pecinta binatang itu karena emang lucu bro. Maksudnya sekarang tuh mereka undang-undangnya lebih bagus daripada manusia itu sendiri. Waktu itu kalau nggak salah pegawai bidan di Medan kalau nggak salah, dia galak ke pasien langsung dipecat. Atau si pegawai BUMN yang lempar anjing ke buaya. Kenapa kedengeran lucu? Itu lucu nggak? Ingat nggak lo dulu? Itu sebenarnya lucu lagi Slim. Gue tuh punya anjing juga. Tapi dia kenapa ya? Enggak, maksudnya apa urusannya dia dipecat dari BUMN gitu? Itu kayak bercanda. Itu dia karena viral bro. Iya. Belum diklarifikasi. Kenapa kamu melempar? Iya. Kenapa kamu melempar? Iya, ini tuh gila loh menurut gue ini. Ini gila. Nih. Sempat diduga pegawai Pertamina identitas motif pelaku yang lempar anjing hidup. Jadi ternyata katanya dia ini dari pihak ketiga outsourcing ya. Bukan langsung pertama dia bukan dari BUMN terus diterminate kontraknya langsung. Kalau terperangkap antara harus meloloskan diri dari buaya, harus dia bisa lari. Ini nih ada motivasinya. Mereka melempar anjing ke dalam kondisi hidup ke mulut buaya. Karena lantaran kesal. Nah, ini selama 2 minggu belakangan, coba kita bisa dapat perspektifnya dia nggak ya? Okay. Selama 2 minggu belakangan ketika sering kehilangan sepatu atau sendal. Mereka juga mengaku bahwa bekal makanannya diobrak-abrik dan dimakan oleh anjing liar tersebut. Menurut para pelaku, ya namanya anjing. Alasannya cuma bro, ini beralasan karena udah 2 minggu. Kalau masih hari pertama mungkin. Kalau langsung makananku dirusak, lempar buaya. Masih gak beralasan. Tapi kalau 2 minggu. Tapi gue agak mendukung paham juga sih. Iya. Menurut para pelaku, anjing itu, setuju ya. Anjing liar seringkali menghabiskan bekal makanan mereka. Apalagi yang bikin istrinya kan. Benar. Sebenarnya ya, salahnya mereka tuh cuma satu, direkam. Iya, itu siapa sih yang ngerekam? Yang ngerekam siapa? Teman-temannya juga kalau nggak salah. Terancam 9 bulan penjara. Kopi. Emang ada undang-undang? Ini setara rehab saya loh. Enggak ada kasihan bro. Kasihan ada hukum perlindungan hewan tapi yang melindungi pekerja freelance nih nggak ada. Iya. Episode paling menarik menurut gua di season 6 adalah kami bersama perubahan. Karena untuk mencapai Indonesia emas kita perlu melakukan banyak perubahan. Salah satunya adalah menghancurkan orang-orang yang layak dihancurkan, yang tinggal di desa-desa, tidak perlu dikasih penyuluhan, dibinasakan saja. Buat yang penasaran, langsung aja nonton. Itu adalah salah satu episode yang paling gue suka di season 6. Nah menurut lu nih dengan problematika desa-desa, menurut lu desa atau daerah terpencil harus dipertahankan gak Slim menurut lu? Ya karena kita mengusung perubahan. Ya. Coki punya ide bahwa desa harus dilululantahkan. Iyalah. Aku dari dulu pas ke daerah mana gitu, pelosok ke Madura itu juga tuh aku. Pas KKN di Madura. Di situ susah air, susah pendidikan, susah ngasih tahu lagi. Saya udah susah air, susah obat, ngeyel lagi gitu maksudku. Aduh lucu banget. Ya iya kan dia obat susah.
Air bersih susah. Iya. Ya mbok nurut lah. Yuk. Ini Ya, makanya Iya. TNI fungsinya ditambah ya. Oh iya bro. Iya bener juga nih. Jadi pas di kampung-kampung tuh Anda udah pernah ngobrol sama orang Madura belum? Nih ngomong sendiri bawa senjata. Pak, coba dulu baru protes. Iya lucu banget tuh. anak kecil jangan makan pisang sebelum Iya. 6 bulan. Aduh. Iya. Kalau itu gila. 6 bulan sudah habis 1 tandan di sini. Coba. Kenapa kita nggak bawa senjata? Jangan banyak omong, jangan dimakan pisang. Ada lu seret tuh asu. Susah banget ya sih. Iya, ada pas KKN ke kampung-kampung Iya. tuh air susah. Iya. Kenapa orang-orang ini tinggal di sini gitu? Iya benar sih. Kenapa dia nggak ngumpul aja di Bangkalan di kabupaten? Di tempat yang lebih terjangkau Iya ya. di kalau di Bangkalan kan di kota Bangkalan di kabupaten. Meskipun gorong-gorongnya bolong tadi ya. Kan? Iya. Curi orang Madura Tapi tadi. setidaknya kabupaten akses Akses ada. deket, Rumah gitu. sakit ada. Ya. Pendidikan juga ada. Terus ada kasus misalnya ibu-ibu melahirkan susah. Hmm. Ya susah kan lu. Iya benar. Terus kalau ke dukun beranak, Iya. nauzubillah min dzalik ada yang meninggal. Iya. Puskesmas ada yang Iya. waktu itu dark bro. Apa dulu nih? Copot bro palanya bro. Oh iya karena lahiran kayak Tapi ini, dia ya. kata Joki senyum Joki. Kamera lihat Joki senyum. Enggak, tapi dia katanya udah meninggal. Oh iya. Dia hamil sudah Hmm. 40 berapa minggu gitu cuy. Mohon maaf dia gak pernah denger lagu hamil 9 bulan apa gimana. Kan ada lagu hamil. Lah karena 9 radio bulan. tidak ada aksesnya di daerah sana. Nah itu dia. Ya banyak kan yang di Afrika gitu sulit air. Ya kampungnya di gurun. Geser bro. Iya benar. Kenapa ditunggu di kita- sini? Iya. Daripada kita ngirim air terus ngirim ya lu sini dong gitu. Iya. Coba ya. Episode paling brengsek di season 6 adalah normalisasi membius anak. Karena dari episode gitu kita belajar bahwa anak berisik itu solusinya memang di daripada dia berisik mending dia tertidur. Lihatlah anaknya Adri. Bagus kan kalau dibius. Ini adalah tentang perdebatan of the century yang seringkali ini perdebatan abad ini loh. Mengenai bagaimana caranya mengadres anak-anak yang sering berisik dan bandel. Bukan cuma berisik loh, dan bandel di tempat umum. Ini anak kecil dari bayi sampai 5 tahun lah ya. Ya. 10 lah bisa 10. Menurut gua semua anak kecil sampai 12 tahun maksimal. SMA, SMP udah bukan anak kecil kayaknya. Enggak, anak SMP, SMP boleh satu. ditoyor. Masih anak kecil. SMP udah boleh ditoyor. Oke. Dari mana itu? Lu dari mana SMP udah boleh ditolak? Ya boleh kalau dia masih saya berisik di pesawat, boleh penumpang berisik gitu boleh lah. Kalau balita kita ngomongnya balita kan. Karena iya, dia iya, ngerti, iya, udah iya. ngerti komen. Iyalah. Ya, benar. Kalau SMP. SMP boleh ditabuk boleh. Lo pernah terganggu nggak? Kalau gue sih Enggak, kalau gue harus mengaku anak gue bandel sih. Ya, jangan kan anak orang, anak saya sendiri. Iya, gue juga ini. Dulu Dulu aku di pesawat tuh. Iya. Anak kecil, wah. Naik bis aja loh. Gitu. Berisik. Sekarang anakku sendiri. Padahal kalau ngomong tuh Iya. kenceng banget, Pak. Iya. Dia main kaca-kacaan gini. Mm-mm. Hah? Ayang kayak orang Cina ya. Lucu banget. Belakang ada orang Cina bener. Iya. Terus dia main apa meja tuh. Ya meja yang naik turun. Meja naik turun di jebrak. Iya, itu pasti tuh. Ada kakek-kakek tidur depan aja. Ya Allah. Wow. Nyanyi gitu sampai mamanya kalau ditutup mulutnya dibuka makin kenceng lagi. Iya. Twinkle little star. Iya, lucu banget. Tapi emang gitu. Lo pernah mikir gak ini karma lo selama ini selalu ngatain Benar. anak-anak kecil yang naik? Iya. Jadi Bisa jadi. FYI aku tuh benci anak kecil. Karena anak kecil berisik kalau ada di toko gitu. Anak kecil ngeliatin aku gitu. Gue pasti gitu. Pasti lo ledek-ledekin Iya, bikin bukan muka ledekin, gitu, aku ya. takutin. Kalau emaknya lihat, halo om, iya, halo bu, gitu. Sama anak kecil di masjid, dijeglek, Pak, orang terawih dijeglek. Gue enggak pernah lihat. Nggak pernah ke masjid ente bangsat. Wah, di tempat makan, wah. Lo pengen tahu seberapa bandel anak-anak di komplek lu lihat tarawih itu ya? Balat dolin. Nah, begitu Nah. amin tuh. Nah, kita lihat berapa Benar, banyak benar. yang Tapi dulu lo juga gitu gak sih waktu kecil?
Ya gitu sih. Lu juga gitu dong Nggak pasti. sekecil itu pas udah SMP paling. Tapi pas kecil-kecil banget nggak seberisik itu. Kalau- Ya makanya dulu aku lihat pengemis bawa anak Heeh. kan dibius katanya. Mm. Wah kasihan anak kecil dibius. Lo setuju? Sekarang aku mikir, sebenarnya tidak terlalu buruk. Tapi gue harus mengakui sih, gue pernah melakukan itu sih. Waduh, anak kecil dibius, Anakku jadiin sendiri pengemis. lah. Jadiin pengemis. Oh, dia di pengemis anjing. Bangsa terbang jauh. Nggak dibius pakai obat bius, pakai anti-mokids, ada anti-mokids. Lo coba deh Slim. Pakai Tapi kan itu anti-mokids. aman kan untuk anak kecil Untuk kan? anak kecil obat Siapa yang anti-mabok. bilang aman ente agak meragukan ente. Enggak, obat anti-mabok. Ya, Kan kalau naik pesawat kan kadang-kadang anak kecil muntah juga. Bener. Tapi itu kan obat tidurnya kuat. ente kasih berapa butir? Enggak, dia sasetan. Oh, berapa Sasetan saset? memang. Satu. Kalau waktu- dua waktu agak itu- dendam itu kalau dua. Enggak, dosisnya 2 saset. 2 saset. Iya, gua waktu itu enggak 3, gua cuma 1 saset. Mm. Dan gua nyesel mestinya 2. Ngerasa kurang? Nah, langsung aja dengerin full kompilasi episode paling Bang Coki cuaks, Bang Coki. di season 6 versi Coki, Adri dan Muslim dengan durasi spesial 2,5 jam. Sangat cocok untuk mengisi waktu-waktu menganggur ente. Caranya klik link di deskripsi ini. Dan jangan lupa episode perdana Musuh Masyarakat season 7 rilis di akhir Juli 2024. Stay miskin ya miskiners. Dadah.